Nah, sekarang kita masuk ke games. Ini Salva, games kita tuh namanya mengenal lebih dekat. Jadi sekarang ada kartu di sini, ada 5 kartu. Nanti kamu tinggal buka satu-satu, terus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kartu itu. Nanti kamu bisa nanya ke aku juga. Dan sebaliknya aku juga begitu sama kamu. Oke, siap. Kita mulai dari kamu dulu deh. Yang pertama. Ini ya sesuai ya. Sesuai. Ambil. Kapan waktunya merelakan atau terus berjuang? Aduh. Aduh. Merelakan terus berjuang apa nih? Aduh. Apa merelakan terus berjuang. Atau terus berjuang. Aku tuh adalah salah satu anak yang kalau misalnya aku belum ngerasain sendiri dampaknya tuh gak akan berhenti. Misalnya contoh kalau dalam hubungan udah dikasih tahu sama teman-teman jangan nih cowok misalnya kayak gini, aku tuh gak akan dengerin mereka sampai aku tahu sendiri oh iya ya baru deh. Jadi mungkin kapan waktunya kalau aku udah capek aku relakan, kalau memang bukan harusnya dalam segala hal ya, kalau udah capek aku ngerasa udah berjuang di situ, udah all out di situ tapi ternyata nggak ada hasilnya, mungkin waktu direlakan gitu. Kalau terus berjuang ya aku akan terus berjuang sampai capek. Kalau Mas Panca, coba aku pengen tahu nih yang udah pengalaman lebih banyak mungkin ya dari Akyu. Aku tuh orangnya nggak hati-hati. Oke, nggak hati-hati gimana tuh? Kalau kamu tadi kan bilang kan, pokoknya maju aja terus gitu. Nah kalau aku tuh tipe yang maju aja terus tapi nggak hati-hati, akhirnya baru ngerasa penyesalan. Nah dari situ baru abis itu aku langsung udah kayaknya nih stop. Oke, ini aku simpennya sini. Oke di sini. Sini, sip. Aku sekarang ya. Oke. Apa arti kebahagiaan untuk kamu? Untuk aku maksudnya ya. Kalau aku bisa membahagiakan juga orang lain. Jadi itu buat aku udah bahagia gitu. Kayak misalkan share pengalaman hidup yang mungkin kurang baik buat teman-teman yang ngerasain, atau di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari, itu aku udah ngerasa bahagia banget. Karena menurut aku itu kayak terapi supaya aku juga ngerasa kayak bahagia. Setuju. Itu kalau aku. Kalau kamu gimana? Percis. Aku tuh dari dulu selalu dibilang kalau zaman sekarang bahasanya badut. Aku tuh kalau lagi di satu circle nih, perkumpulan orang, aku tuh pasti selalu jadi orang yang akan selalu ngelucu. Memang sih banyak orang yang bilang juga nggak enak ya, karena mau lagi apapun orang-orang akan menuntut aku untuk selalu terlihat happy. Karena harus membuat mereka happy. Tapi secara nggak sadar kalau misalnya aku lagi bete, capek gitu, ketemu teman-teman terus aku ngelucu terus mereka ketawa-ketawa nih, itu justru aku jadi ya bener kan gitu kan, kita terapinya. Jadi aku kayak kamu kayak ngerasa apa namanya, ya begini caranya untuk bisa bikin kamu happy, pasti orang yang di depan kamu juga akan rasa happy. Bener. Gitu. Terus kayak secara nggak sadar yang tadinya perginya bete, pulang-pulang jadi udah happy lagi, kayak oh iya. Berarti ya itu, aku suka banget ngeliat orang-orang bahagia. Makanya sampai detik ini di sosmed langsung kayak gini aja aku. Aslinya gitu. Begini ya. Aslinya begini. Ceriwis. Ceriwis. Oke, next. Sekarang Salva lagi. Oke. Jeng jeng jeng. Apakah kamu lebih suka menonton film dengan akhir sedih atau bahagia? Mengapa? Kalau aku akhir bahagia. Karena aku selalu, kan aku Pisces ya, selalu membayangkan. Pisces lagi loh. Iya. Sahabat aku tuh Pisces banyak banget. Oh iya? Iya. Apa jangan-jangan kamu nanti akan menjadi salah satu sahabat aku? Bukan itu ada sahabat. Oh iya benar udah ya kayaknya. Si paling sahabat. Oke, gimana? Kenapa kamu maunya bahagia? Karena aku tuh selalu pengen akhir hidup aku tuh bahagia. Sampai aku mati pun nanti anak cucu aku tuh akan bahagia gitu loh. Jadi kalau nonton film sedih itu aku suka kadang nggak mau. Suka nanya dulu kalau nonton film, sedih nggak akhirnya? Nggak mau gitu. Karena suka ngebayangin ntar pulang kalau nanti aku kayak gitu kayak di film tuh gimana ya, sedih gitu. Jadi pengennya liatnya happy-happy aja terus gitu. Jadi kalau ada yang happy, oh iya ya gitu. Kalau Panca lebih suka sedih atau bahagia? Ini ngomongin film ya, aku seneng film. dua-duanya. Aku seneng cerita film yang sedih, aku seneng cerita film yang happy ending. Karena kenapa buat aku kalau aku nonton sesuatu tuh aku seneng yang ada meaningnya gitu. Jadi kalau kita nonton film, kita sedih tuh, wah ini filmnya bagus nih bikin gue sedih. Atau filmnya bagus, misalkan happy ending, wah ini bagus happy ending. Kebawa tapi gitu ya? in real life of course maunya yang happy ya gitu. Aku seneng dua-duanya. Aku sekarang ya. Apa hal yang paling kamu syukuri? Yang paling aku syukuri itu sepanjang hidup aku sampai sekarang itu, semua yang sekarang Tuhan berikan sama aku, itulah adalah memang pemikiran dan kemauan aku. Betul. Apa yang diinginkan. Keinginan aku, betul. Gitu. Kalau kamu? Apa ya? Aku bersyukur jadi aku.
Kamu bersyukur jadi kamu. Iya. Kadang mungkin orang-orang ada, aku nggak mau jadi diri aku sendiri, hidup aku berantakan. Dulu pun aku mikirnya kayak gitu. Aku tuh ngelihat orang, kok orang lain enak kayak gitu. Hidupnya bahagia, dari lahir udah bisa ngerasain ini itu, misalnya makan ini itu, nggak perlu mikir gimana cara buat dapetinnya. Tapi sekarang aku berpikir kayak, oh ini hidup yang aku jalanin tuh justru udah ada skenario yang lebih indahnya tahu gitu. Jadi aku bersyukur, oh Tuhan lahirin aku kayak gini, ada sesuatu yang pengen disampaikan nih, mungkin aku akan memberi dampak untuk orang sekitar aku nantinya, apalagi setelah aku keluar dari INTM nih. Aku seneng banget nih karena ini tuh dream aku 3 tahun yang lalu dari saya ke 1 gitu. Makanya waktu jadi sekarang dream come true ya. Iya, makanya kayak oke. Jadi aku bersyukur jadi diri aku sendiri gitu. Jadi apa yang pernah aku pengenin, walaupun prosesnya berat banget, susah banget, tapi aku bersyukur jadi aku yang bisa dibilang lumayan cukup kuat. Makanya tadi kamu bilang kan diri kamu sendiri karena meant to be emang ternyata diri kamu sendiri gitu. Oke, next kamu sekarang. Oke, pilih satu. Hidup yang mengalir atau direncanakan, mengapa? Oh, hidup yang mengalir atau direncanakan. Terus mengapa? Mengapa? Kalau pilih dua-duanya, ya menjawab mengapa. Kalau pilih salah satunya juga mengapa juga sih. Tapi ya pasti dua-duanya nggak sih? Hidup direncanakan, pasti semua orang merencanakan hidupnya nggak sih? Pengen nanti udah lulus nikah di umur segini, ada aja kan orang yang kayak gini. Kalau yang tergantung kayaknya, tergantung situasi. Hidup yang mengalir mungkin kalau misalnya kayak usia, ya udah kalau emang waktunya mengalir aja terserah diambil. Tapi kalau untuk kehidupan kita yang akan kita jalani kan kita rencanakan nggak sih? Tapi antara dua itu harus milih satu. Harus Kamu milih. yang mau mengalir apa yang direncanakan? Yang direncanakan. Wow, hebat. Harus kalau bisa ya, karena yang direncanakan aku kan indah ya. Semua orang merencanakan hidupnya tuh indah. Jadi kalau aku bisa memilih dan Tuhan memberi, aku pengen yang direncanakan aku, yang sudah aku pengenin, kayak gimana susunannya, apa aja yang harus aku lewatin, aku pengen yang sudah aku rencanakan. Mas Panca, coba. Kalau aku mengalir. Kenapa? Karena aku bukan tipe orang yang berencana, merencanakan. Aku tipe orang yang mengalir. Tapi kalau itu alirannya udah benar-benar deras ya harus dipikirin. Nah, itu. Tapi aku nggak pernah yang kayak berencana, wah ini mau apa kesini. Sampai aku di titik ini pun dulu nggak punya rencana apa-apa. Aku alirin aja. Aku ngerasa kayak emang hidup aku sama Tuhan dibuat kayak ngalir. Oke, berarti sampai jadi ke Panca yang sekarang tuh nggak direncanakan gitu? Nggak direncanakan sama sekali. Wow. Aku juga sendiri bingung, makanya bless. Itu namanya. Oke, next lagi. Sip. Apakah mantan pasangan bisa menjadi teman baik? Mengapa? Kalau putusnya baru, aku ya. Kalau putusnya baru, aku nggak, distance. Tapi nggak tahu kalau udah sekian lama nanti, udah bertahun-tahun, biar aja universe yang mengatur semua jadi kayak temen gitu. Kalau aku. Jadi nggak ada rencana berteman tuh nggak? Nggak ada. Oke. Karena buat aku kalau kita udah sama mantan, pertama-tama lebih baik kan kita nggak ada hubungan apa-apa dulu supaya kita nggak mikir macam-macam kan. Bukan nggak mikir macam-macam, masih teringat-ingat kan. Dan nggak overthinking lah Nggak overthinking, tapi suatu hari kayaknya berteman ya udah nggak apa-apa, emang nasibnya harus berteman. Nasib berarti ya kalau berteman Nasib sama mantan. benar. Kalau kamu? Kalau aku tipikalnya akan berteman dengan mantan. Langsung nih, misalkan hari ini misalkan aku pacaran sama kamu nih aku tanya, Salva, saya mau putus sama kamu. Terus besok kamu berteman sama dia? Dong. Tetap harus ada prosesnya dulu, tapi setelah itu nggak nasib, aku tetap berteman. Bisa? Bisa. Tapi asal akunya harus sembuh dulu. Jadi nggak kayak berteman, lu sih dulu ya gitu kan biasanya. Tapi kalau sekarang jadi kayak udah berteman aja. Cuman ya jadi kayak lebih enak justru. Tapi bukan membenci ya, aku juga nggak membenci ya. Cuman ini caranya kita masing-masing yang kayaknya ya inilah cara gue kalau untuk gue mau ngelupain lo begini. Memang kelihatannya kayak menurut dia atau pasangan kita karena kita gitu ya? kita diputusin kan. Jadi kayaknya menjauhi lo kok gini. Tapi ini cara kita sih. Kamu gitu gak sih? Aku sih tergantung malah. Soalnya ada beberapa mantan aku yang emang setelah dari situ ya udah kita nggak berteman aja gitu. Kalau ketemu ya say hello tapi enggak gitu. Terus ada juga mantan aku yang sampai sekarang kalau ada apa ya biasa aja. Syal ini lo kayak gini nggak? Ini kerjain ini nggak? Mungkin, sampai begitu ya? Apa mungkin karena sebelumnya berteman kali ya? Jadi mungkin bisa jadi. Iya, jadi setelah itu ya udah. Tapi emang ngelewatin fase yang panjang dulu buat sampai kitanya sama-sama memaafkan lah. Karena kan pasti yang namanya pisah tuh ada sesuatu masalah yang membuat kita berdua akhirnya jadi renggang kan. Iya, pasti akan ada isu-isu tertentu. Yes. Next, Salva lagi. Sip. Next.
Wow. Wow, kalau Apa tuh? COVID-19 adalah manusia, apa yang akan kamu katakan atau lakukan padanya? Bunuh aja saya. Bunuh tuh si COVID ya. Bunuh, karena dia menghancurkan semua mimpi-mimpi kita. Nggak mimpi sih, rencana. Iya, iya, iya. Iya kan? Kuliah aku jadi nggak seru. Harus Kuliahnya jadi nggak seru. jadi online. Itu negatifnya kan? Iya. Terus apa lagi selain itu? Positifnya apa ya? Positifnya apa? Pasti ada positifnya. Jadi lebih intimate sama keluarga kali ya. Iya. Di rumah. Tapi kalau dia manusia, aku mau ngatain dia apa ya? Apa kata yang lebih menyakitkan dari mati lo apa ya? Gua bunuh lo ya. Bunuh Out lo ya. dari dunia ini gitu. Iya. Ya makanya Ya gitulah pokoknya ya. ya, menyebalkan lah ada Iya. dia gitu, merusak segalanya. Kalau kawan apa nih? Aku mau bilang sama COVID-19 thank you. Oh, kenapa justru? Justru di zamannya COVID-19 itu aku banyak banget dapat blush. Oh. Dari mulai ini itu pertama kali aku nggak pernah bisa ngomong depan kamera. Terus aku dapat banyak sekali show online. Kemudian juga aku diterima menjadi juri di Indonesia's Next Top Model yang notabene aku nggak pernah punya pikiran itu dulu sama sekali. Ya aku udah sering juri di JFW Model Search gitu atau jadi juri model biasa gitu. Itu kayak merubah semuanya di dalam keadaan lagi COVID-19 itu. Jadi buat aku COVID-19 thank you. Walaupun aku juga kena COVID, tapi ternyata Alhamdulillah. di luar dari kena COVID itu aku Ada dapat hikmahnya ya, banyak banget hikmahnya. Oh, wow. Ya, sampai sekarang. Kalau aku malah justru kebalik berarti. Kamu kebalik? Iya. Jadi kamu nggak mau say thank you sama si COVID-19 itu? Tidak, Oke. terima kasih. Maaf Tidak ya ada, COVID-19 ya, maaf sorry. ya. Safa bilang dia nggak mau katanya gitu. Ya udah. Oke, next aku ya, lagi ya. Deskripsikan akhir pekan ideal aku. Ada zamannya sih. Apa tuh? Akhir zamannya? pekan. Waktu muda nih, aku maunya akhir pekannya clubbing. Oh, party. Party ya? gitu. Oke. Kenapa sih gue bisa seluas itu gitu ya? Selain dulu kan profesinya penari, model gitu, gue sering clubbing, Salva. Itu Oh, jadi itu ngaruh ya? ngaruh. Ada- Jadi ada kayak apa sih sense of movement, sense of itunya. Jadi oke. sering party dengerin lagu, terus gaya ini gaya itu, jadinya Kebawa enjoy ke bawah di gitu. mana-mana. Nah, Oh, gitu. kalau sekarang aku lebih seneng traveling. Misalkan healing atau nongkrong sama teman-teman, kafe sekali-sekali pergi ke bar minum gitu nggak apa-apa. Oke. Tapi sekali-sekali juga masih suka party juga sih untuk membalikan semua memori jiwa itu. muda juga Iya ya, dong, harus membalikan jiwa dong. muda Kan ya. sekarang aku udah umur segini terus ketemunya sama kamu. Masa aku nggak mesti ikutin kamu? Ya kan Iya nggak sih, sih? iya sih, Bener nggak iya, sih? iya. Mesti ngikutin zaman kamu Zaman-zaman dong. sekarang ya, iya betul. Kalau kamu gimana? Kalau aku quality time. Aku Misalkan jarang. kayak apa? Misalnya ya quality sama diri aku sendiri, misalnya me time atau sama keluarga lagi libur akhir pekan atau sama pacar, ngobrol pacar, teman-teman. Soalnya justru setelah keluar aku kayak jarang traveling anaknya. Oh, jarang traveling. Gak tahu kenapa, karena kayak mungkin aduh ngeluarin duit ya, kayak nggak traveling gitu, ngeluarin uang gitu. Oh, Padahal oke. sebenarnya butuh juga kan, enak juga kan kalau Iya. traveling ya. Iya. Cuman aku belum nemu titik oke, akhir pekan ini aku harus ke sana. Yang jauh-jauh gitu, belum. Belum ya. Jadi sekarang mostly spend time sama keluarga atau Iya. punya pacar sekarang? Dijelasinnya susah. Oh iya. Semoga menuju Oh ya. iya, oke. Pokoknya itulah ya. Semoga menuju. Spend time weekendnya Iya, seperti gitu ya. Spend time sama siapapun lah itu, teman. Ya, pokoknya bikin happy-nya seperti itu ya. Yes. Gitu. Next berarti tinggal spend time traveling. Iya, itu aku harus. Semoga minggu depan. Next, Amin ya. Oke. Oh, terakhir nih. kartu terakhir ya. Deskripsikan hidup ideal yang selalu kamu bayangkan. Apa? Hidup tidak berpikir, nggak ada beban gitu. Bangun tidur, mau ngapain aja. Kayak setiap hari tuh hari Minggu gitu. Nggak ada kerjaan tapi bank terus masuk, rekening terus ngisi. Gimana ya? Hidup ideal aku bayangkan gitu kan. Itu kayak semua orang begitu di Salva. Nah, itu. Kayaknya terus, Pengen bangun tidur tiba-tiba rekening masuk 1 M. Oh, kemana kita? amin, gue juga mau kayak Amin, begitu amin tuh. kan? Aduh. Nggak perlu mikir, oh besok Senin aduh harus mulai syuting lagi nih misalnya. Nggak perlu, santai aja gitu. Karena nggak semua orang sebenarnya kayak gitu kan. Iya Pasti sih. yang banyak duit pun dia Senin sampai Jumatnya nggak tidur bahkan mungkin. Bener. Gitu. Kalau ngelihat ideal sih,
pengennya setiap hari itu bahagia, apapun. Terus udah gitu merasa semuanya cukup. Terus kalau aku punya kayak goal sesuatu, pengen beli sesuatu gitu ya, terus akhirnya kesampaian, itu udah super bahagia. Gitu. Jadi kalau kondisi yang misalkan orang bilang, of course semua orang kan mau punya banyak uang, mau kaya, mau terkenal gitu. Ya aku juga mau seperti kayak gitu, tapi another way harus nggak punya rasa sedih setiap hari sih. Benar, iya sih. Iya. Percuma ya banyak duit kalau sedih juga. Nah itu dia, tapi nggak punya duit juga nggak mungkin, pasti jadi sedih ya kan. Sih. Pokoknya harus tetap banyak duit, kaya, siapa sih nggak mau kaya ya kan ya. Terus udah gitu ya orang, ya kalau pas kebetulan kondisi kayak gini dikenal sama orang ya itu bonus lah ya. Ya nggak sih? Jadi kita mau ini mau itu ada bisa gini. Terus jangan lupa juga kita bisa bantu orang lain. Itu penting banget. Kayaknya curiga nih ya pertanyaan yang paling terakhir ini lebih dalam nih kayaknya gue. Ini ya. kayak agak lebih gitu ya. Coba. Bener kan? Apa arti kebebasan buat kamu? Kebebasan buat aku ya. Ya nggak usah diatur lah. Aku dibebas-bebasin aja nggak usah diatur-atur. Jadi berilah aku kebebasan, tapi jangan dilepas. Yaelah, asik. Bener nggak sih? Iya bener. Bener nggak? Jangan dicuekin juga. Jangan dicuekin juga, tapi berikanlah aku kebebasan. Itulah udah kebebasan aku. Kalau kamu? Rasa takut. Ya rasa takut ya. Rasa takut. Kayak mungkin setiap bangun tuh kan kayak takut, aduh hari ini takut ada apa mungkin, takut digangguin orang, takut digangguin setan, atau misalnya takut orang tua belum ngerasain happy kita udah ditinggal. Pokoknya rasa takut karena mengganggu menurut aku. Oke. Jadi kebebasan buat kamu itu menghilangkan rasa takut ya? Oke. So, udah habis nih kartunya Stalfa. Udah 10 nih. Thank you. Thank you juga. Seru juga untuk mengenal diri Anda. Lebih dekat lagi. Oke. So, thank you guys.